Kasus penipuan calon TKI di Saguling, Tasik, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada. Sungguh memprihatinkan, miris dan memilukan. Demikianlah ungkapan yang dapat terucap menyikapi kepiluan yang melanda ratusan orang yang tertipu dan terperdaya oleh seorang imam kelompok keamiran LDII di Saguling, Tasik, Jawa Barat. Ratusan orang terperdaya setelah diiming-imingi kesempatan bekerja di Arab Saudi sebagai TKI dengan penempatan di kota Madinah untuk sektor pengepakan kurma. Dengan standar gaji sebesar 2.000 rial per bulan atau setara dengan 7 juta rupiah, mes disiapkan ditambah jaminan makan 2 kali sehari. Maka ratusan orang yang sebagian besar adalah warga LDII di Saguling, Tasikmalaya, Jawa Barat dan sekitarnya, terperdaya dengan iming-iming yang sangat menggiurkan itu. Mereka lalu berlomba-lomba menyetor sejumlah uang yang diminta oleh oknum kiai kelompok Zainal Abidin itu. Namun janji pemberangkatan tidak kunjung terlaksana. Mereka pun akhirnya menuntut agar dana yang mereka telah setorkan dikembalikan. Zainal Abidin selaku imam kelompok yang bertindak sebagai penyalur tenaga kerja Arab Saudi itu menghilang saat ini entah di mana dan tidak bisa lagi dihubungi sejak dirinya merasa dikejar-kejar oleh para calon TKI yang sebagian besar merupakan jamaahnya sendiri. Berikut kita dengarkan keluhan dan permintaan seorang jamaah LDII calon TKI yang menuntut dananya agar segera dikembalikan. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Haji. Jenengan kayaknya kok selalu aja cari alasan agar kita ini merasa jenuh gitu. Harus ingat loh Pak Haji, nyun sewu ya. Kita masih menghormati penjenengan selagi jenengan masih dapat dihormati. Ya. Kita hormat pada penjenengan karena jenengan jamaah. Karena Pak Haji ya, saya jujur, tanpa jenengan dan Pak Jokar, saya nggak mungkin kok menyerahkan uang itu, nggak mungkin. Karena saya juga percaya pada jenengan, ternyata hasil akhirnya kayak gini. Oke lah, seiring dan waktu saya bisa menerima. Uang yang sudah dikembalikan, sampan potong 5 juta. Saya tahu kok Pak Haji, sampan proses pramedikal itu cuma berapa saya tahu kok. Gitu. Kalaupun toh paling mahal pramedikal yang diproses di Cilengsi itu, paling mahal itu 500 kok. Nggak ada. 250, 350 sampai 500 dulu. 1 juta nggak ada. Sampan sudah motong 5 juta, oke. Kalau sampan mentolong ya gitu nggak apa-apa. Saya ridho. Yang penting yang 7 juta cepat dikembalikan. Ketika pertemuan dengan santai, dengan enaknya sampan menyampaikan mau dikembalikan di akhir Januari. Saya tanya tanggal berapa sama nggak mau nyebutkan. Minggu keberapa nggak mau nyebutkan. Oke lah, kita kasih waktu yang longgar sampai akhir Januari. Ini nyun sewu. Saya kalau emang salah kata, karena saya sudah sedikit banyak itu sudah mulai ragu dengan jenengan itu. Dari informasi yang berhasil dihimpun Hairil Anas TV, ada sebanyak 100 orang yang terjebak dan terperdaya untuk menyetorkan dana mereka karena mereka percaya imam kelompok sebagai orang yang mereka hormati adalah orang yang merupakan penyalur
tenaga kerja. Mereka berpikir tidak mungkin imam kelompoknya akan menipu dan merugikan mereka. Namun pada kenyataannya, setelah berhasil membawa lari uang sebanyak miliaran rupiah, sang imam kelompok hilang entah kemana. Ini sekedar siasat atau bagaimana sampai untuk menghindar dari kami. Saya dengan Lampung sudah sepakat Pak Haji. Sudah konfirmasi ke Pak Yai Desa jenengan. Sebagaimana pernyataan yang jenengan tanda tangan itu, bahwasanya ketika di hari ditentukan itu saya nggak bisa menepati janji, saya siap untuk diproses di internal jamaah. Saya bertekad ke sana sama Lampung Pak Haji. Karena apa? Kalau hanya sekedar kayak gini, lari sana lari sini, urusan sampean itu. Karena itu semua juga kesembronan sampean, sama diingatkan bermitra dengan Pak Haji Okar, diingatkan sama Pak Haji Okar. Kang, sampean kok percaya atau sama Bu Melik? Gak usah ragu, saya sudah percaya 1000%. Ini mertanda nenek jenengan itu sembrono. Itu duit jamaah Pak Haji. Gitu, duit jamaah itu. Jadi amal soleh. Kalau bisa, saya nggak mau tahu itu, saya nggak mau dengar cerita. Sampai mau ngejar Dani ke ujung dunia kah, ngejar Ibrahim ke leng semut kah, saya nggak mau dengar itu. Yang penting pernyataan yang saman tanda tangan itu segera terpenuhi. Basi Pak Haji saman cerita-cerita kayak gitu, sudah nggak percaya kok, sudah nggak percaya. Tak tahu cara sampan bagaimana, ya mengembalikan uang itu. Kalau bisa usahakan jangan sampai kami itu dalam arti saya dan rombongan dari Bojonegoro dan Lampung datang ke jalur keimaman. Saya sudah konfirmasi ke Pak Yedi Sanjenengan sama Pak Wahyudin, kita mau melangkah ke sana. Kita selesaikan jalur jamaah. Jangan hanya berkelip lari ke sana, ngejar ke sini, ngejar ke sana. Saya nggak mau tahu itu. Kalaupun toh iya itu urusan sampean, bukan urusan saya. Urusan saya ingin kembali uang kok. Gitu loh. Mohon maaf Pak Haji kalau kasar saya nggak pernah mau kasar kayak gini. Kalau nggak sampan yang ngawiti gitu loh. Orang kayak jenengan tuh kalau kalau di di iya gitu. Saya rasa sampai kapanpun juga seperti itu. Gitu loh. Ya mohon maaf kalau saya kasar Pak Haji. Saya cuma mengingatkan aja, jangan sampai kami itu dalam arti gabungan Bojonegoro dan Lampung itu sampai datang ke rumah Pak Desa. Karena masalah ini tetap akan saya angkat nanti. Kita selesaikan secara jamaah. Nek panjenengan masih merasa calon ahli swarga, masih merasa jenengan jamaah, masih merasa jenengan imam kelompok, amal soleh jangan sampai kami datang ke sana. Udah gitu aja Pak Ji. Nggak usah jenengan ngarang-ngarang cerita kejar keleng semut kah kemana, nggak usah. Nggak usah. Basi itu, nggak percaya kami. Kami hanya ingin kembali uangnya saja. Nggak usah cerita panjang lebar. Itu bukan urusan kami. Itu urusan sampean. Gitu ya. Urusan sampean itu. Oke, gitu aja Pak Ji. Mohon nama untuk dicermati dan untuk dihayati. WA saya ini mohon untuk dibuka. Jangan sampai kami, rombongan Bojonegoro dan Lampung ini datang ke Tasik. Karena apa? Efeknya itu nanti, imbasnya itu nanti ke keluarga jenengan tentunya. Oke Pak Ji, Assalamualaikum. Sahabat serial Anas TV, Zainal Abidin dalam menjalankan operasinya dibantu oleh seorang mubalik daerah Tasikmalaya, Sukari Sukarman, yang bertugas mencari dan merekrut calon TKI. Sukari Sukarman ini merupakan ex-Saudi yang juga pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi selama 8 tahun. Assalamualaikum Mas. Kalau petunjuk ke loker di Arab Saudi mah banyak Mas, tinggal datang aja sampean.
Nanti saya kasih PT-nya apa-apa, datang sendiri, daftar sendiri, bayar sendiri, yang nerima nanti ditampung di sana di LPK-nya. Itu ada di daerah Bekasi LPK-nya. Nanti saya kasih tahu, Mas. Lebih lanjut, Sekari Sukarman juga menjelaskan mengenai besaran nominal yang dibayarkan untuk setiap jenis pekerjaan dan persyaratan yang diperlukan. Untuk di bandara ada 100 orang. Untuk teloler itu 100 orang, bayarnya berapa ya tadi itu? 17 juta apa 16 juta. Itu nanti sampai datang aja ke PT. Kalau enggak saya kasih teleponnya ke PT. Nanti datang negosiasi, cuman sampai kalau udah berangkat ke Jakarta jangan pulang lagi. Berarti nunggu di situ di PT sampai untuk pemberangkatan itu, Mas. Karena sekarang saya nggak mau urusan lagi sama Jokam gitu, masalahnya banyak masalah gitu, sehingga saya nggak mau keberatan gitu. Ini tadi sebetulnya mau ini. Assalamualaikum. Salah seorang calon TKI yang merupakan jemaah LDI dari Tasikmalaya yang juga mengaku telah menyetor uang sebesar 22 juta rupiah dan dijanjikan akan berangkat pada Agustus 2024 lalu. Namun hingga saat ini belum juga berangkat. Dan jemaah ini juga meminta agar dananya dikembalikan saja. Kata Pak Zainal, katanya tanggal 15 ini belum, bisanya insya Allah tanggal 27-28 baru mau dibalikin. Sekarang nunggu siapa aja yang mau mundur dari total semua anggota itu. Sungguh miris apa yang terjadi di dalam kalangan LDII saat ini. Mereka saling memperdaya, saling menipu, yang ujung-ujungnya saling hujat, saling menuntut. Padahal itu baru di dunia. Sulit dibayangkan kondisi mereka di pada mahsyar nanti. Mereka akan saling menuntut dengan berbagai macam persoalan yang tentu jauh lebih banyak dan jauh lebih berat. Ada satu catatan penting yang dapat kita cermati bahwa dari kejadian ini, berdasarkan hasil perbincangan Hairil Anas TV dengan sejumlah korban penipuan ini, timbul kesadaran di hati mereka bahwa ternyata kelompok yang mereka ikuti adalah kelompok yang benar-benar hanya mengutamakan masalah keduniaan semata. Mereka berlomba-lomba saling berebutan untuk menguras dan mengeruk harta jamaahnya dengan berbagai bentuk modus dan kasus. Hikmah yang dapat kita lihat dari kejadian ini adalah semakin timbulnya kesadaran di hati mereka untuk segera berkemas-kemas meninggalkan kelompok yang menyimpang dan penuh dengan tipu daya itu. Sekian celotehan dan sampai jumpa pada celotehan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.